saya dibunuh oleh orang ini, saya bukan yang balas ke dia, malah balas bunuh orang tua dia, itu berarti saya jahat. Jadi kayak hakim nih, hakim yang membuat orang ini dia balaskan ke orang lain, berarti hakim yang jahat, paham ya? Tapi kita hakim menghukum orang yang tepat, hakimnya baik, malah baik nggak hakim? Baik. Hakim dikatakan jahat justru ketika dia melepaskan orang ini dari hukuman, paham ya? Ada pembunuh nih, lu ada bayangkan ya, Penton Tarrant yang membunuh banyak kaum muslimin di New Zealand ya, itu disidangkan ya, harusnya dihukum mati tuh kan. Apa kata hakim? Penton Tarrant bebas. Apa kata orang-orang? Jahat kan hakimnya? Jahat. Dia tidak mau hukum Penton Tarrant. Justru hakim itu akan dikatakan jahat ketika dia tidak membalas dengan setimpal perbuatan Penton Tarrant dengan menghukum mati dia. Paham ya? Hakim akan dinilai baik ketika dia sudah membalasnya dengan setimpal. Bahkan nggak setimpal malah tuh kan. Penton Tarrant bunuh 50 orang, dia cuma dibunuh sekali. Maka nanti ada neraka guys. Di situ dia dibunuh berkali-kali. Jadi orang yang bunuh di dunia ini, ada yang orang bunuh sampai ratusan ribu orang kan. Ya kan, zaman-zaman dahulu tuh orang bunuh sampai ratusan ribu orang. Kayak komunis itu berapa juta orang dibunuhnya. Nah itu bisa nyawa dia aja sekali mati guys. Dia harus mati berkali-kali. Karena dia membunuh banyak orang gitu guys. Baru keadilan. Itu makanya ada neraka nanti. Jika kamu berbuat baik kepada seseorang, anggaplah kamu menolong dia, dan dia membalas kebaikan kamu dengan sesuatu yang menyenangkan kamu. Apakah orang itu adalah orang baik? Kalau seseorang yang kamu berikan kebaikan membalas kamu dengan kejahatan, udah jelas bahwa orang itu adalah orang jahat ya. Tapi kalau orang jahat, ya, lalu kamu balas dengan setimpal, kamu nggak bisa dikatakan orang jahat. Yang jahat adalah orang yang melakukan pertama kali, guys. Seseorang yang kamu berikan kebaikan membalas kamu dengan kebaikan. Apakah orang itu adalah orang baik? Bagaimana jika kamu berhenti berbuat baik kepada orang itu, dan orang itu berhenti berbuat baik kepada kamu? Apakah kamu masih menganggap orang itu adalah orang baik? Bagaimana jika kamu... Selama orang itu tidak berbuat jahat, dia orang baik. Ingat, orang baik adalah orang yang tidak berbuat jahat. Paham ya? Jadi orang baik itu bukan berarti dia tuh harus berbuat baik terus, enggak. Dia tidak berbuat jahat, dia orang baik tuh. Karena gini, konsepnya adalah melaksanakan perintahnya dan menghindari larangannya. Nah, ada tidak masalah perintahnya, menghindari larangannya sudah masuk satu poin itu. Paham ya? Saya misalnya nggak sedekah, saya tidak bantu orang, ya kan? Saya tidak apa-apa lah gitu. Tapi saya juga tidak mukul orang. Berarti saya orang baik kan? Orang baik itu adalah orang yang tidak melakukan kejahatan sebenarnya guys. Itu orang baik. Jadi Anda nggak perlu melakukan kebaikan. Anda tidak melakukan kejahatan, itu Anda sudah baik. Jadi sebenarnya Anda melakukan kebaikan ketika Anda tidak melakukan kejahatan. Paham ya? Contoh ketika saya di masyarakat ini. Di masyarakat ini saya tinggal di komplek ini, misalnya saya tidak pernah mukul orang, saya nggak pernah mencuri punya orang, ya kan? Meskipun saya belum bisa sedekah sama mereka misalnya, belum bisa ngasih uang, belum bisa bantuin itu, saya tetap dinilai orang baik. Kenapa? Karena saya tidak pernah berbuat jahat. Jadi orang baik adalah orang yang tidak berbuat jahat. Orang jahat adalah orang yang berbuat jahat. Jadi orang baik itulah kategori orang yang tidak berbuat jahat, guys. Anda dikatakan baik kalau Anda tidak berbuat jahat. Paham ya? Jadi Anda mesti melakukan kebaikan. Anda tidak berbuat jahat aja, Anda sudah dihitung sebagai orang baik. Tidak sengaja menyakiti orang itu, dan dia langsung menyakiti kamu balik. Apakah kamu masih berkata bahwa orang itu benar-benar adalah orang baik? Atau kamu sadar bahwa orang itu cuma transaksi jual beli dengan kamu? Jadi begini guys, orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan tidak bisa disebut orang baik. Semua orang jahat juga melakukan hal itu. Dan mereka semua merasa bahwa mereka hanya membalas dengan... Ya kalau gitu hakim juga orang jahat dong. Enggak guys ya, saya lagi tidak. Ya, makanya dalam berantem, ingat ada berantem nih. Coba Anda bayangkan ya, pertarungan tinju aja, itu kan memukul. Jadi ketika Anda dipukul, Anda balas mukul. Tinju, bela diri, tandingan apalah, kayak Anda tengok MMA. Apakah orang jahat? Tidak. Tidak. Jadi ketika dipukul, dia balas mukul gitu. Paham ya? Justru kita, ketika kita lihat ada orang berantem, nih,
ada orang ya dipukul, ya dia balas mukul, bisa kita katakan jahat? Tidak, kita akan lihat dia senang, kita malah berarti ini orang nggak penakut, ini orang berarti fight back gitu, ngerti ya istilah fight back, dia membalas gitu guys. Nah, jadi ketika ada orang nih anda lihat di jalan nih, ada orang mukul orang lain, lalu orang itu balas, siapa yang jahat? Orang yang mukul pertama kali. Yang balasnya nggak jahat, dia wajar balas, dia pukul kok gitu. Aneh karena katakan dia juga jahat gitu. Paham logikanya ya? Apalagi logikanya nggak ada guys. Orang yang dizolimi, dia balas orang yang menzolimi dia, itu dia bukan orang jahat. Yang jahat adalah orang yang menzolimi pertama kali. Paham ya? Orang balas tuh nggak salah. Di mana-mana orang balas tuh nggak salah. Coba. Paham ya di sini? Ya. Anak-anak dipukul, lalu anak-anak balas. Masa anak-anak dikatakan jahat? Yang jahat tuh orang mukul pertama kali dong. Paham ya? Asal yang setimpal. Jangan dipukul sekali, balas 2 kali. Jangan ya. Di setimpal nggak apa-apa. Dan balasan yang setimpal. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan juga belum tentu bisa disebut orang baik. Orang yang tidak beragama juga melakukan hal itu. Salah besar. Ya. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan itu orang baik. Terlepas dia beragama apa tidak. Ingat, berbuat orang baik itu bukan menentukan agamanya. Siapapun itu, apapun agamanya, kalau dia berbuat baik ya berbuat baik. Paham ya? Makanya dalam Islam ada orang baik, ya. Duh. Tragis ya. Nah, dalam Islam ada orang baik. Dalam Kristen juga ada orang baik. Dalam Hindu, Buddha, bahkan ateis pun ada orang baik. Paham ya? Orang baik itu ada di semua agama. Jadi orang baik bukan menentukan agamanya gitu. Paham ya? Ini tanpa lagi ini konsepnya udah salah. Logika berpikir udah salah gitu. Ya. Masa orang baik adalah orang yang melakukan kebaikan asal dia beragama? Karena orang tidak beragama dia melakukan itu, ya kan? Ini baik orang beragama pun tidak beragama. Kalau baik ya baik gitu. Ini baik itu bukan ditentukan oleh orang yang beragama saja, bukan monopoli orang beragama aja. Bahkan orang beragama ada yang jahat kalau dia tidak mengikuti ajaran agama. Jadi poinnya adalah apakah anda ikuti ajaran agama atau tidak gitu. Jangan-jangan anda yang beragama tidak mengikuti ajaran agama anda, malah orang yang tidak beragama yang melakukan itu guys. Paham ya? Jadi perbuatan baik itu bukan ditentukan dari agamanya guys. Orang yang benar-benar baik adalah orang yang tetap berbuat baik walaupun dia dijahatin orang. Oh ya, kalau gitu hakim itu kalau ada orang yang nuntut ya, hakim saya tuntut dia dong, hukuman mati gitu, dia bunuh orang tua saya. Hakim nggak mau, ya kan? Hakim baik? Enggak guys, paham ya? Dia orang baik itu bukan begitu, ya. Orang baik itu adalah orang yang nggak pernah menjahatin orang, paham ya? Kalau dia balas tuh nggak ada urusannya. Anak saya nggak pernah mukul orang, ya. Anak saya baik. Tiba-tiba dipukul orang, berarti orang mukul dia nggak baik. Nah, anak saya balas butuh balik, itu dia nggak jahat guys. Dia hanya membalaskan orang yang jahat sama dia, paham ya? Jadi Anda dikatakan baik ketika Anda tidak pernah melakukan kejahatan pada orang lain, ya. Tapi kalau Anda dijahatin, Anda fight back, itu Anda bukan dikatakan orang jahat. Jahat itu orang yang orang nggak ngapa-ngapain diganggu, itu orang jahat itu. Tapi orang yang membalas itu nggak jahat guys, paham ya logikanya? Orang yang benar-benar baik adalah orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Udah paham ya? Yuk sekarang kita baca Matius 5 ayat 38. Saya tanya lagi ya, contoh orang-orang yang melaporkan ustadz-ustadz kita yang nih Ustadz Abu Somad itu ke polisi, orang Kristen yang katanya agama diserang gitu, dihina, dibully, ya. Apakah berarti kalau gitu mereka bukan orang baik dong? Karena mereka membalas apa perbuatan Ustadz Abu Somad dan Ustadz Wailuni ya. Padahal yang melakukan Ustadz Wailuni dan Ustadz Abu Somad itu lah membahas akidah Islam. Mereka ngerti guys, karena mereka ngaji. Yang dibahas itu adalah akidah Islam, ya. Perkara nyerang agama mereka ya itu ajaran Islam gitu. Sah karena akidah Islam seperti itu. Akidah Kristen juga menyerang kalau gitu pakai logika mereka. Karena ketika mereka membahas Yesus itu Tuhan, itu udah menyerang akidah Islam. Karena di akidah Islam itu tidak mengakui Yesus Tuhan. Paham ya? Ini nggak bisa dikatakan itu bentuk serangan. Gitu loh guys. Jadi karena mereka membahas akidahnya. Itu.
kita masing-masing, tapi mereka tidak terima itu. Jadi kalau pakai WG tanpa lagi berarti orang Kristen jahat. Orang Kristen melaporkan ustaz itu jahat karena mereka membalas itu kan. Karena katanya boleh balas katanya guys. Gitu. Nah, kita tanpa lagi pun buat video ini dia orang ini kalau dia merasa dia buat video ini karena untuk membalas orang Muslim, berarti dia sudah jahat tibanya. Karena dia membalas kejahatan gitu kan. Karena ini kan jahat ini, memfitnah ini gitu kan. Nah, atau dia nggak pernah orang Muslim seperti itu, dia buat seperti itu lebih parah lagi, berarti dia jahat yang sebenarnya karena dia yang melakukan duluan gitu kan. Sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, coba dengar baik-baik ya. Nih, kamu telah mendengar firman. Ingat tadi ya, poin awalnya adalah Yesus datang, katanya janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat yang kitab Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk mengenapinya alias menambah sehingga lengkap. Sehingga hukum-hukum baru menambah hukum lama sehingga lengkap, genap. Jadi hukum lama berlaku, hukum baru berlaku. Paham ya? Jadi tidak ada satupun hukum yang tidak berlaku gitu, termasuk hukum ini. Nah, makanya Yesus katakan, jadi kenapa dia sebut itu? Karena itu masih berlaku. Ditambah hukum dia baru. Nah, kamu telah mendengar firman. Ingat ya firman dari Tuhan. Ya. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yang firman itu Tuhan loh guys. Ingat, bukan firman sembarangan. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, tapi aku berkata kepadamu, alias Yesus genapi, tambah sehingga lengkap. Itu berlaku, tapi Yesus tambahkan ya. Kayak Quran tadi deh. Quran tadi kan mengatakan kan, Quran tadi, kalau kamu dipukul, balas pukul dengan setimpal. Tapi alangkah baiknya kalau kamu maafkan dan bersabar. Itu tambahan dari Quran. Jadi yang berlaku adalah balas dengan setimpal. Tapi ditambahkan ya, boleh juga kamu maafkan dan bersabar. Ada dua opsi berarti tambahannya. Opsi pertama kamu balas, opsi kedua kamu maafkan dan bersabar. Yang opsi kedua lebih baik. Opsi pertama baik, membalas ya. Opsi kedua lebih baik. Sama-sama baik. Cuma lebih baik opsi kedua. Sama seperti ini. Yesus tambahkan opsinya ke dua. Opsi pertama kan hanya kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Belum ada waktu itu opsi kedua, ya. Jadi kamu telah mendengar firman, yaitu opsi pertama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Yesus tambahkan yang opsi kedua. Jadi kamu boleh pilih yang ini gitu. Yang boleh juga pilih pertama tadi, ada firman Tuhan juga kan. Nah, tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini opsi lainnya gitu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Dan pada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga bajumu. Dan siapapun merasa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau minjam daripadamu. Ini adalah tambahan dari Yesus. Jadi Anda dipilih. Itu maksudnya guys, opsi nih namanya. Sama kayak Quran tadi. Opsi pertama Anda balas ya. Sama kayak Yesus katakan, opsi pertama Anda balas seperti disampaikan firman Tuhan ya di hukum Taurat. Dan Yesus suruh untuk lakukan itu, Anda ajarkan ya orang-orang ajaran dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu hukum Taurat tadi. Yesus suruh ajarkan, lakukan dan laksanakan. Berarti laksanakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi juga opsi kedua boleh kamu lakukan ya, Yesus tambahkan sehingga lengkap, genap, yaitu juga lebih baik lagi kalau kamu tidak melawan orang yang buat jahat kepadamu guys. Dia harus paham di sini ya. Tapi faktanya Kristen tidak melakukan itu. Coba, kalau mereka melakukan hukum yang opsi yang kedua ini, ingat ada opsi pertama ya. Opsi pertama yaitu balas. Nah, opsi kedua, kalau mereka melakukan opsi kedua ini, mereka tidak akan melaporkan ustaz kita. Ya. Karena mereka tidak boleh. Kalau mereka merasa kalau ustaz-ustaz kita menyerang agama mereka, padahal itu adalah akidah Islam. Ya, kalau mereka merasa tertampar pikiran mereka karena dianggap menyerang akidah mereka, maka mereka harusnya beri pipi kiri mereka. Tapi tidak, mereka tidak beri pipi kiri, malah mereka berikan ustaz kita adalah laporan polisi. Paham ya? Jadi ajaran kasih itu hanya slogan belaka. Maka Anda lihat ya, orang Kristen yang membalas perbuatan orang lain, yang kayak contoh melaporkan ustaz kita, itu bukan ajaran kasih guys. Gitu. Itu ajaran yang pertama, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka merasa agama mereka diserang, mereka balas dengan melaporkan ke polisi. Jadi laporan polisi itulah bentuk balasan mereka. Paham ya? Jadi mereka sebenarnya orang Kristen ini adalah ajarannya, faktanya di lapangan mereka melakukan ajaran pembalasan. Usaha kita dibalas dengan laporan ke polisi guys. Jadi
Jadi ketika mereka katakan kami ajaran kasih, kami tanpa pikiran kasih pikir, itu bullshit. Karena banyak orang Kristen itu tidak melakukan itu. Mereka malah melakukan opsi yang pertama, yaitu balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Agama mereka merasa diserang, malah usah kita tuh hanya menyampaikan akidah Islam, malah mereka balas dengan melaporkan usaha kita ke polisi, dan mereka pengen usaha kita di penjara, guys. Bahkan bahasa mereka lebih parah lagi, membina umat Islam dikatakan umat teroris, Islam agama teroris lah, umat Islam kadrun lah, onta Arab lah, bahkan hadis guys, pokoknya anti NKRI lah, anti Pancasila lah, itu kan label-label kepada umat Islam. Jadi mereka tuh pengaruhnya malah melakukan ajaran balas dendam, guys, balas dendam gitu. Kan mereka tidak ada apa-apain gitu kan. Yang membom diri itu bukan kita, tapi orang-orang yang menyimpang dari Islam gitu kan, yang bukan merasakan dari Islam. Kita semua kena getahnya, guys. Sama kayak tadi tuh, yang membunuh orang tua saya dia, tapi saya bunuh semua keluarganya. Itu yang mereka lakukan. Yang melakukan bom diri itu orang Islam yang itu, tapi kita semua kena korbannya. Kita semua yang orang nggak tahu menau, kayak saya yang nggak pernah melakukan atau terafiliasi dengan orang-orang yang melakukan bunuh diri, itu kita semua disebut umat Islami sebagai teroris, anti Pancasila, TRI, kadrun, dan lain sebagainya. Berarti mereka itu ajaran balas dendam, guys. Balas dendamnya gak setimpal lagi. Ya, si Anu berbuat, semua Islam kena getahnya. Sebenarnya faktanya mereka tidak melakukan ajaran kasih. Bahkan mereka tidak melakukan ajaran yang pertama tadi, opsi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi mereka malah mata ganti nyawa. Mereka balasnya tidak setimpal, guys, lebih gitu. Yang melakukan itu adalah yang bom diri, itu udah dihukum, tapi kena getahnya kita semua. Paham nggak? Jadi orang Kristen ini justru fakta di lapangan mereka bukan balas dengan setimpal gitu. Jangan lagi jangan kasih tanpa pikiran CPPP, mereka bahkan balas dengan tidak setimpal malah. Yang melakukan itu orang bom diri, kita semua kena getahnya, guys. Kita semua yang kena bully gitu kan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh. Ketika tampar lagi buat konten-konten yang Islam, itu dia sudah tidak melaksanakan ajaran kasih. Ya. Walaupun dianggap itu suatu balasan, dia tidak balas yang setimpal, guys. Paham logika berpikir ya? 2 mil. Berilah kepada orang yang memintamu, dan janganlah menolak orang yang mau pinjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Nah, sama seperti ini firman Tuhan juga ya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah ini berlaku dalam perang. Kita benci sama Belanda, wajar, nggak mungkin nggak benci Belanda gitu. Dia menjajah kita, memperbudak kita, memperkosa, membunuh rakyat kita. Ya kita wajar benci Belanda tuh wajar gitu. Tuhan malah perintahkan kan. Tapi Yesus tambahkan genapi dengan tambahan hukum. Ada boleh pilih opsi kedua ini, juga pilih opsi pertama juga boleh. Ya opsi kedua apa? Opsi pertama tadi itu udah disampaikan. Ada boleh ikut itu atau opsi kedua yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Jadi boleh benci musuh, boleh kasih musuh gitu guys. Gitu, paham ya? Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan bla 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 sampai di bawah guys. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal dewa pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama Bapamu yang di surga adalah sempurna. Allah diganti sama dewa, guys, luar biasa. Allah diganti sama dewa, kan? Nah,
sekarang udah paham ya apa yang Yesus katakan? Ya kita paham, Anda nggak paham. Yesus itu mengenapi, menambah sehingga lengkap, bukan menghilangkan hukum Taurat tadi. Yesus suruh itu ikuti dan laksanakan ajaran orang dari bahkan ajarkan juga ajaran dari Taurat dan orang Farisi. Ya kita ngerti banget deh, Anda nggak ngerti tanpa lagi. Jadi begini, kita tidak perlu tunggu mati untuk tahu bahwa sebuah tempat yang isinya adalah orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan adalah neraka. Dan tempat yang isinya adalah orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan adalah surga. Kamu maunya hidup di mana? Salah ya. Jadi hakim itu masuk neraka dong. Hakim kita memutuskan orang yang membunuh itu dihukum mati masuk neraka dong. Enggak lah guys, ya. Logikanya kalau gitu semuanya hakim, jaksa itu masuk neraka, enggak. Kalau hakim yang menghukum dengan benar, orang yang membunuh dihukum mati, benar, masuk surga hakimnya. Jadi hakim itu justru masuk neraka ketika dia tidak memutuskan dengan benar. Ada seorang pembunuh dilepaskan dia, itu hakim masuk neraka malah. Karena nggak adil. Tuhan akan lihat, dengan Tuhan, orang kan nilai, ini hakim kok nggak adil ini. Hakimnya jahat ini, orang itu bunuh orang tapi dilepaskan dia gitu. Misalnya guys ya, kebaikan itu ketika orang itu dibalas dengan tepat. Hakim membalas orang dengan tepat, itu kebaikan. Justru kalau hakim membiarkan itu lolos, itu berarti hakimnya jahat guys. Harus ngerti ya logika berpikirnya gitu. Di tempat yang penuh orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, atau di tempat yang penuh dengan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Kalau kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, bukankah kamu harus membalas kejahatan dengan kebaikan juga? Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Ya kalau gitu Pak Hakim, Pak Jaksa, ya polisi, yang lain-lain itu yang menghukum orang itu, ya membuat penjara itu, Anda jahat loh menurut Tamparagi. Karena membalas kejahatan mereka dengan kejahatan juga gitu guys. Ini makanya saya katakan logikanya ini orang nggak punya gitu guys. Masa kalau gitu hakim jahat dong, polisi jahat dong gitu? Kan enggak. Mereka membalas perbuatan orang itu setimpal guys gitu. Selagi guys ya, yang nggak paham tuh Tamparagi. Kita paham banget justru. Justru Tamparagi yang menunjukkan kalau dia tuh nggak paham sebenarnya guys. Kenapa kita tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena selama ini kita dididik dengan ajaran yang keliru. Nah, coba, ini jahat nggak tuh? Ya gambar ini jahat nggak guys? Ini jahat loh guys nih. Mana gambar tuh dia? Kamu mau hidup di tempat yang penuh dengan orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan? Bukankah kamu harus membalas kejahatan dengan kebaikan juga? Coba ya, dari gambar ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita mampu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan? Kebaikan apa yang dia lakukan? Coba. Kenapa kita tidak mampu membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena ini Anda kira baik ini. Nih. Coba. Ini hal neraka. Taklid. Saya ahli surga. Semuanya digambarkan orang Islam termasuk neraka, ya. Pakai apa lagi orang buta lagi. Ini baik apa jahat dilakukan tempat lagi nih? Ini jahat loh, guys. Ya kan? Jahat loh ini coba. Ini lagi ya, tanpa lagi aja belum dia apa-apain dia sudah belum lagi orang Islam menyerang dia udah dibalasnya dengan begini guys. Semuanya lagi kena, agamanya lagi diserang dia gitu kan. Ini lagi guys, tanpa lagi